Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Selamat berjumpa dalam tajuk Sapa dan Doa Majelis Gereja Kristen Pasundan Cimahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya selalu berharap kabar baik ada pada Anda sekalian. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tajuk Sapa dan Doa secara daring saat ini adalah yang pertama dilaksanakan. Sebelum kita mendapat penjelasan kenapa Sapa dan Doa secara daring ini dilakukan di Gereja Kristen Pasundan Cimahi, perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Untuk acara ini saya tidak sendirian. Bersama saya telah hadir Bapak Pendeta Aman. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore Bu Sinta. Selamat sore Penatua Ibu Elin. Selamat sore Bu Sinta. Selamat sore Penatua Ibu Fani. Selamat sore Bu Sinta. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Pendeta, Ibu Penatua sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, Sapa dan Doa Majelis Gereja Kristen Pasundan Cimahi yang pertama ini telah memilih tema Tetap Optimis di Tengah Pandemi COVID-19. Dan Bapak Pendeta dan juga Ibu Penatua yang terkasih dalam Tuhan, mendengar pilihan tema kita pada saat ini, pasti jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan kegiatan ini ingin segera tahu apa dan mengapa yang mau disampaikan dengan tema yang kita pilih pada saat ini. Karena itu, bagaimana kalau kita segera memulai saja acara kita pada sore hari ini? Barangkali Bapak Pendeta bisa menjelaskan terlebih dahulu. Dipersilakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bu Sinta, dan selamat sore Bapak Ibu yang ada di rumah. Tentu saja karena acara Sapa dan Doa ini kali yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah perlu mendapat penjelasan tentang kegiatan ini. Namun sebelum nanti saya dan Ibu-Ibu Penatua bicara lebih jauh, saya ingin mengajak kita semua mengawali dulu dengan doa, dan untuk doa ini saya minta nanti Ibu Pani ya yang mendoakannya setelah saat teduh. Ya. Bapak Pendeta, Ibu Penatua, Bapak Ibu Saudara di rumah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami menaikkan syukur kehadirat-Mu Bapa. Kami boleh mengawali sore hari ini dalam acara tajuk Sapa dan Doa. Bapa di surga, kiranya akan memimpin percakapan kami, penjelasan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta kepada kami jemaat. Kiranya ini menjadi bekal kami dalam masa pandemi ini, untuk saling menyapa, saling mendoakan, saling peduli. Karena begitulah Tuhan menasihati kami dalam persekutuan, dalam jemaat, di lingkungan gereja, baik seluruh persekutuan jemaat Tuhan dimanapun berada. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Pani sudah membuka dengan doa. Kalau tadi Bu Sinta menyampaikan, jemaat perlu tahu ya kegiatan ini apa dan untuk apa. Lebih mungkin dengan tema yang pertama ini, yaitu tetap optimis dengan pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua
tahu, bahkan mungkin kita merasakan, karena sudah lebih kurang 7 bulan kita hidup di masa pandemi yang disebabkan COVID-19 ini. Ya, pandemi COVID kita sadari telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia ya. Ya, berbaknya pandemi COVID-19 ini sebenarnya telah mengingatkan kita semua betapa ringkih dan lemahnya manusia, terutama dalam hal kesehatan, dengan virus yang sangat kecil tidak kelihatan, kehidupan kita sudah sedemikian rupa sangat terancam. Nah, kita tahu bahwa menghadapi semuanya itu pemerintah khususnya di Indonesia telah memberlakukan bagi masyarakat untuk melakukan social distancing, physical distancing, bahkan pembatasan berskala besar atau PSBB, agar bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kita bersyukur bahwa dengan usaha yang dilakukan dari sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran terhadap PSBB itu, ya, pembatasan berskala besar, sehingga gereja-gereja yang pada masa PSBB itu harus menghentikan kebaktian, mengalihkan seluruh kegiatan di rumah, ya, mengikuti juga kebijakan pemerintah, bekerja harus di rumah, belajar harus di rumah. Nah, sekarang sudah mulai dilonggarkan, ya, bagi gereja-gereja yang ada di lingkup zona hijau, bahkan zona orange sudah mulai diperkenankan untuk bisa melakukan peribadahan. Nah, tentu saja walaupun memang sudah dibuka kesempatan itu, bukan berarti kemudian kita bisa semena-mena, ya, kita masih harus menjaga diri. Nah, karena itulah GKP Jemaat Cimahi masih tetap melakukan pembatasan-pembatasan. Pelawatan yang biasanya dilakukan di hari Selasa menjadi tidak bisa lagi seperti yang biasanya. Kegiatan sapa dan doa ini mudah-mudahan menjawab kekosongan kegiatan itu. Itu mungkin ya, kurang lebih. Maaf Pak Pendeta, boleh saya bertanya? Ini Pak, saya potong sebentar ya Pak. Sebenarnya dari sejak diperlakukan ibadah secara daring atau online, baik yang melalui rekaman atau streaming, saya ingin bertanya tentang hal ini. Apakah dengan cara daring seperti itu tidak mengurangi makna atau hakikat ibadah, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus dari Bu Erin, ya, menyangkut makna ibadah. Tapi kenapa baru bertanya sekarang ini, sudah 7 bulan ini? Iya Pak, maklum bingung Pak Pendeta. Jadi kalau dikembangkan takut menjadi banyak orang tambah bingung Pak. Gitu Pak. Ya, baik. Karena itu supaya tidak banyak orang yang semakin bingung, saya mungkin akan mencoba menjelaskannya secara singkat di sini supaya tidak terlampau menyita waktu untuk kepada yang pokok, yaitu doa bagi jemaat. Ya, Bu Elin dan juga ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah, bagi kita orang Kristen dan khususnya GKP, ya, melalui sinode sudah memberikan penjelasan. Pada dasarnya beribadah baik yang dinyatakan melalui kebaktian maupun kegiatan-kegiatan lainnya di dalam gereja, oleh gereja itu harus dimaknai sebagai persekutuan yang memberi kehidupan
dan bukan yang mengancam kehidupan ya. Nah, karena itulah GKP Jemaat Cimahi berpendapat selama masa yang belum pasti seperti sekarang ini ya, jauh lebih aman kalau kita itu melakukan ibadah misalnya di rumah. Nah, terus untuk memenuhi kebutuhan itu majelis melakukan pelayanan streaming ibadah yang dilakukan di gereja oleh orang-orang yang masih cukup kuat gitu ya. Itu disiarkan langsung supaya jemaat yang ada di rumah bisa mengikuti. Demikian juga ada sapa dan doa untuk para orang tua lewat telepon, dan saat ini ada sapa dan doa untuk jemaat gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti memberi arti yang bagus gitu ya bagi kehidupan persekutuan. Nah, kita juga tahu walaupun PSBB sudah dilonggarkan oleh pemerintah dan gereja sudah bisa melaksanakan kebaktian lagi di gereja, ya, bagi yang sudah bisa tetap harus memperhatikan protokol kesehatan gitu ya. Protokol kesehatan tidak wah karena sudah dibolehkan jadi boleh sembrono gitu ya. Tetap harus pakai ruangan pakai disinfektan, masuk gereja harus pakai hand sanitizer gitu ya. Dan yang tidak boleh ditinggalkan adalah masker gitu kan. Saya ini karena sedang berbicara jadi saya buka dulu nih masker gitu di sini, tapi kita akan berjarak ya ibu-ibu sekalian ya. Nah, demikian juga diharapkan bagi ibu bapak yang ada di rumah, istimewa yang usia lanjut, apalagi yang mengidap penyakit bawaan lainnya seperti misalnya hipertensi, gula, ya, dan ya yang memang sangat rentan. Kita masih belum membolehkan gitu ya bapak ibu hadir di gereja, apa juga untuk anak-anak ya. Kita masih menahan, bukan melarang, tapi supaya bapak ibu terjaga. Ya, sebagai pengikut Kristus, kalau dalam bahasa Inggris murid Kristus itu disciple. Ya. Nah, kita tahu latar belakang kata disciple itu dalam bahasa Inggris dari dua kata gitu ya. Disciple itu murid dan disiplin. Maka sebagai pengikut Kristus, kedisiplinan menjadi salah satu ciri utama kehidupan pengikut Kristus. Ya. Sesuatu yang sangat penting untuk kita terapkan saat ini. Ya, sehingga memasuki masa apapun, termasuk mungkin sebentar lagi masa normal baru itu sudah fall gitu ya, new normal. Setiap kedisiplinan tersebut menjadi prasyarat untuk terus diadaptasi oleh kita dan oleh masyarakat umumnya. Misalnya ya selain menjaga tadi pakai masker ya, disinfektan di ruangan dan hand sanitizer, kita juga harus berolahraga secara rutin. Bu Elin, Bu Pani suka olahraga tidak? Kalau Bu Sinta pasti ya olahraga. Di rumahnya ada tempat senam ya untuk kebugaran. Nanti harus mulai ya. Itu dilakukan oleh kita. Nah, kenapa? Karena memang kunci keberhasilan untuk bisa keluar dari masa sulit pandemi COVID-19 ini disiplin, olahraga ya. Kalau kita tidak melakukan itu, apapun upaya pemerintah, upaya lembaga-lembaga yang melakukan usaha pencegahan COVID, semua akan menjadi sia-sia gitu ya, tidak akan membawa arti apa-apa. Gitu. Pak Pendeta, tadi sudah panjang lebar Pak Pendeta jelaskan mengenai bagian dari firman Tuhan, bagian dari
kita semua agar kita disiplin. Situasi saat ini kita masih masa pandemi. Kita sudah coba mengikuti protokol kesehatan tadi, Pak, yang seperti dijelaskan dan harus kita ikuti bersama-sama. Tapi yang perlu mendapat penjelasan lebih jauh dari Bapak terkait dengan tema kita, mengapa kita harus optimis dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan optimis, padahal kita tengah terancam. Coba Pak, tolong menjelaskan kepada kami. Oh ya, tadi ada yang terlewat, optimis ya, kaitan dengan tema kita. Optimis di masa pandemi. Ya, yang dimaksudkan dengan optimis di sini tentu saja bukan sikap seolah membutakan mata terhadap segala realitas seperti yang Pani tadi ya, kita sedang prihatin. Apalagi kita tahu masa pandemi ini selain memprihatinkan sangat membahayakan. Ya. Nah, optimis di sini adalah bagaimana kita tetap memiliki harapan ya, dan kesediaan menghadapi kenyataan dengan penuh ketabahan dan keyakinan iman tentunya ya, bahwa apapun situasi dan kondisi, sesulit apapun tantangan yang dihadapi, kita harus percaya di balik semuanya itu ada hikmat yang bisa kita timba. Nah, kalau kita melihat ada hikmat, dasar optimisme itu adalah iman kita sendiri kepada Tuhan. Kita mungkin sering membaca Alkitab. Saya ingin menunjukkan beberapa ayat Alkitab yang memang mendorong kita untuk bisa optimis. Yang pertama, misalnya kalau kita membaca Kolose 1 ayat 16 dikatakan di sana, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, Kolose atau Paulus melalui suratnya terjemahan Kolose itu mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Karena itu kita harus yakin apa yang terjadi saat ini, masa pandemi ini pasti tidak terluput dari pengetahuan Tuhan ya. Kalau ini menakutkan bagi manusia, kita harus tahu ada sesuatu yang baik untuk Tuhan. Kemudian yang kedua, misalnya kalau kita membaca kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 10 sampai 13 dan Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a. Pengkhotbah misalnya mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan Yeremia misalnya ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dari apa yang dikatakan Pengkhotbah dan Yeremia, kita tahu ternyata Allah itu selalu mengarahkan ciptaannya, kehidupan ini ke arah yang indah ya. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan indah, tapi pada waktunya, pada waktu pengaturan Tuhan. Dan tadi Yeremia mengatakan bahwa rancangan yang dipersiapkan oleh Tuhan khususnya kepada orang yang percaya itu adalah rancangan damai sejahtera. Tentu saja ini harus menjadi dasar optimisme kita ya. Memang saat ini kita sedang berjumpa dengan persoalan, tapi rancangan Tuhan itu selalu indah, selalu memberi rancangan damai sejahtera. Kita harus sabar ya, harus tabah, tapi optimis tadi gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak boleh dilupakan oleh kita, firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri
dalam Matius 10 ayat 28 sampai 31. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini semakin meneguhkan. Selain yang menjadikan segala sesuatu itu Tuhan, rancangan Tuhan itu baik, ternyata Tuhan juga memelihara kita sebagai ciptaannya itu dengan penuh kesungguhan. Manusia itu lebih berharga dari burung pipit. Burung pipit katanya yang harganya 2 ekor seduit kalau laku tidak akan jatuh kalau di luar kehendak Tuhan. Apalagi kita. Nah, itu dengan keyakinan iman kepada Tuhan, kita walaupun sulit optimis saja ya. Tapi bukan berarti sembrono gitu ya. Nah, itu mungkin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, sapa dan doa yang perdana ini, selain kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di rumah, kita juga bisa berdiskusi, saling bertukar pikiran walaupun secara daring. Kita bisa menemukan hal-hal penting dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta barusan, dan itu menjadi penguatan bagi kita semua menghadapi situasi pada saat ini. Sehingga dalam masa sulit seperti pada masa pandemi ini, kita tetap harus bersemangat sesuai dengan tema kita pada saat ini, yaitu tetap optimis di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Bapak Pendeta dan juga Ibu Penatua yang sudah hadir untuk mengakhiri sapa dan doa pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa terlebih dulu. Kami memohon Bapak Pendeta untuk bisa memimpin dalam doa sapa. Baik, Ibu Sinta, dengan senang hati saya ingin berdoa ya. Mudah-mudahan doa kita bersama ini membawa kemantapan keyakinan teguh kepada kita. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam doa, mari kita kembali masuk saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mensyukuri anugerah Tuhan yang tak terhingga dalam kehidupan kami, sehingga betapapun kehidupan memperhadapkan kami kepada situasi, kondisi yang tidak ramah, kami masih khawatir, takut dengan COVID-19. Kami rentan dan ringkih terhadap penyakit. Bahkan kami juga sering terjebak kepada sikap kecewa, menggerutu, dan putus asa. Tapi Tuhan, kami merasakan topangan Tuhan tetap menguatkan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur untuk acara yang dirancang oleh majelis melalui kegiatan sapa dan doa jemaat. Tuhan, kami tahu di saat ini kami masih harus menjalani cara hidup dengan mengikuti protokol kesehatan yang disyaratkan oleh pemerintah. Kami harus tetap hidup berjarak atau social distancing. Kami harus melakukan physical distancing. Ya Tuhan, namun kami tidak ingin putus hubungan emosional, hubungan persekutuan, karena itu adalah
ajaran Tuhan sendiri. Untuk itu melalui sapa dan doa kami ingin terus membangun ikatan emosional kami dengan jemaat-jemaat yang berada di kediamannya masing-masing. Walaupun kami tidak bertatap muka, walaupun kami tidak bisa berjumpa seperti sebelumnya, tapi kami yakin Tuhan menyatukan kami di dalam ikatan batin sebagai sesama anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin mendoakan seluruh jemaat Tuhan agar di dalam situasi kondisi ini tidak hanyut dan tenggelam karena kekhawatiran, ketakutan, terus tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak kemudian tidak berdaya, tetapi boleh menatap Tuhan sehingga rasa optimis dimiliki. Bukan berarti kami sembrono, tetapi karena kami percaya akan janji Tuhan. Tuhan yang menjadikan kami semua, dan Engkau menjadikan kami untuk tujuan-tujuan Tuhan. Tuhan yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan yang merancang segala sesuatu untuk damai sejahtera. Bahkan Tuhan menjaga kami lebih daripada menjaga burung pipit. Kami percaya Tuhan dengan janji-Mu itu. Karena itu berilah hikmat kepada semua jemaat dimanapun berada, agar dapat menjaga diri dan tetap berkeyakinan akan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Secara khusus kami mendoakan jemaat usia lanjut dan anak-anak yang di dalam saat pandemi ini memiliki keharusan protokol kesehatan yang lebih ketat. Tuhan berikan kepada mereka penghiburan, berikan tetap semangat, walaupun mereka tidak bisa beraktivitas lebih banyak ketimbang yang lain, tapi Tuhan hadir mengisi kekosongan mereka. Secara khusus kami mendoakan jemaat yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah, demikian juga yang dirawat di rumah sakit. Kami menyerahkan Ibu Endang Parwestri, Ibu Kurniati Sairut, Bapak Herman Tarigan, Bapak Amsal, demikian juga jemaat usia lanjut lain yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau hadir melindungi mereka, Tuhan menolong mereka. Bahkan dalam segala kesesakan yang dirasakan, Tuhan sudah persiapkan pengobatan dan kesembuhan yang prima pada waktunya. Tuhan, kami ingin berdoa untuk usaha majelis agar pelayanan gerejamu baik diwujudkan dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian boleh tetap terlaksana. Kiranya oleh Tuhan senantiasa diberi hikmat. Kami juga mendoakan untuk seluruh anak-anak Tuhan, baik yang ambil bagian dalam komisi sebagai pengurus wilayah dan secara khusus tim ibadah yang selalu memfasilitasi berbagai kegiatan jemaat-Mu ini. Di masa-masa susah seperti ini, biarlah Tuhan kami tidak kehilangan arah, kami tidak kehilangan peran, bahkan kami tetap melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih baik. Secara khusus kaum muda-mudi yang secara fisik sangat dimungkinkan beraktivitas di tengah segala keterbatasan para orang tua dan anak-anak. Mereka boleh siap menjadi garda terdepan di dalam pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih untuk sapa dan doa hari ini. Kami mendoakan Ibu Sinta, Ibu Pani, dan Ibu Elin, bahkan seluruh majelis yang mungkin nanti di kegiatan berikut akan ambil bagian. Tuhan, kiranya Engkau tetap menjaga kami, memberikan semangat agar kami sebagai pimpinan jemaat-Mu tetap diberi visi dan kesembuhan di dalam melayani. Ingin kami bawa suruh doa, baik yang terucapkan maupun tersimpan dalam lubuk hati ke hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juga telah mengajarkan kesempurnaan doa, dan ingin kami ucapkan bersama saat ini.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berada di rumah dan juga kami semua, dengan berakhirnya doa syafaat tadi, maka berakhir pula sapa dan doa kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada tajuk sapa dan doa yang berikutnya, yang dilaksanakan setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 17 sampai dengan selesai. Kami undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.